Rumah doa milik Jemaat Persekutuan Ekumenik Umat Kristen, POUK, Tesalonika, Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, didatangi warga seusai ibadah Jumat Agung. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Khaliza. Nama aku Candy. Hari ini kami akan membahas mengenai kasus yang sempat viral kemarin terkait kegiatan ibadah di Teluk Naga. Dari sini kami ingin melihat bagaimana sih pandangan warga dan masyarakat tentang toleransi dan kehidupan bersama. Sebelum itu kita perkenalan dulu sama narasumber kita nih. Boleh, silakan. Halo, nama saya Matthew. Halo, nama saya Sailo. Oke, mungkin kita langsung aja ke pertanyaannya ya. Tapi yang pertama aku pengen kasih tahu ke kalian dulu bahwa di sini kita tidak ingin di sini kita hanya video ini hanya untuk pembelajaran dan juga untuk wawancara saja, tidak untuk menyinggung atau menyudutkan pihak lain. Boleh ke pertanyaan pertama aja. Oke, pertanyaan pertama itu ada bagaimana harapan masyarakat agar kegiatan ibadah tetap berjalan tanpa menimbulkan konflik ke depannya. Gimana nih? Boleh dari Sailo dulu deh. Boleh. Kalau dari aku sendiri sih berharapnya untuk mereka saling ngehargain aja sih. Jadi kayak tingkat toleransinya. Jadi ya saling menghargai. Kalau dari Matthew? Betul, selain menghargai ya komunikasi juga penting lah kan. Kan mereka dalam tanda kutip banget, izin banget ini kan dari dua pihak yang berbeda ya. Komunikasi itu harus berjalan dengan lancar lah. Kalau ntar ada miskom bahaya, malah merambat ke mana-mana gitu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Menurut Anda, faktor utama apa yang menyebabkan sebagian masyarakat menolak kegiatan ibadah dari kasus tersebut? Dan gantian deh dari Matthew dulu boleh. Oke, faktor utama ya yang menyebabkan terjadinya peristiwa tersebut kemungkinan besar ya karena masalah pertama yang saya bilang tadi, komunikasi, terjadi miskom ya. Kemudian ada juga izin yang belum jelas, sehingga karena izinnya belum jelas mungkin masyarakat setempat merasa terganggu oleh aktivitas yang sedang berjalan. Gitu sih kalau dari saya gimana? Ya jujur intinya sama sih, karena bukan masalah tentang agamanya kan, tapi karena perizinan di tempat itu tuh belum jelas gitu kan sama yang punya tanahnya, kayak gitu sih. Itu sih mungkin jadinya warga agak kesenggol gitu. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga ya. Apa yang bisa kalian lakukan sebagai masyarakat agar perbedaan agama tidak menimbulkan konflik di lingkungan sekitar? Gimana nih biasanya para Gen Z ini kan lebih jenius, gimana kalian? Kasih tahu Matthew. Jadi ya sebenarnya agama ini kunci cuma satu, ya saling respect aja, toleransi, nggak ada yang fanatik ke satu pihak. Ya Indonesia kan ada 5 agama yang disahkan ya. Ya masa satu fanatik, masa yang berarti yang lain jelek? Enggak kan? Enggak, berarti misalnya satu baik, masa sisanya jelek gitu? Enggak sih. Jawabannya sudah dirangkum semua dengan Matthew, saya setuju. Oke, berarti dari poin Matthew itu berarti bahwa masyarakat itu pentingnya adanya rasa saling menghormati antar agama gitu. Betul. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 4 ya. Apa yang bisa dilakukan generasi muda untuk menjaga toleransi beragama? Apa yang kalian lakukan gitu? Ada nggak bukti nyata yang kalian lakukan atau kalian saling menghargai atau gimana? Yang aku notice ya, untuk anak-anak Gen Z ini kita jadinya lebih kritis sekarang. Jadi nggak gampang percaya dengan info-info yang
beredar kayak gitu. Jadi mereka lebih cari tahu kebenarannya. Jadi nggak gampang diadu domba sih kayak gitu. Bagusnya Gen Z gitu. Setuju banget sih, karena biasa mungkin kalau dari berita yang ada ya, misalnya orang tua kita nih dapat berita apa langsung grup keluarga, belum difilter dulu tuh nggak usah keluarga gitu kan. Ya kita udah sebagai dari Gen Z lah, otak mungkin lebih jalan, lebih kritis kalau kata Selo ya. Kita bisa lah membedakan mana yang benar kira-kira apa enggak gitu. Oke. Mungkin ada nggak bentuk toleransi yang lain? Misalkan kayak kita nggak boleh ganggu ibadahnya umat muslim kayak gitu ketika mereka sedang melaksanakan sholat seperti itu, ada nggak menurut kalian? Selain itu juga boleh. Puasa kali ya, pas lagi fase puasa kita juga ya sebisa mungkin ngehargain, kita nggak langsung minum depan dia lah atau makan depan dia kayak gitu. Atau apa lagi? Iya, selain pas lagi puasa, kalau misalnya lagi azan nih, kan sholat baik lima waktu ya. Janganlah lagi orang lagi ibadah, lagi sholat, kita teriak-teriak di depan kan sangat tidak etis gitu kan. Terus kalau misalnya ada ya nggak cuma lagi ibadah sholat lah, mungkin dari yang lain, entah lagi beribadah, lagi sembahyang gitu, jangan malah kalau misalnya lagi nongkrong di taunting apa salib jemuran gitu, janganlah. Parah banget. Ada TikTok gitu. Oke, ini dari kasus yang kemarin kita sempat baca yang viral itu kasus di Teluk Naga. Itu kan mereka lagi posisinya lagi beribadah. Gimana tanggapan kalian ketika kalian sedang beribadah tapi ada salah satu pihak yang tidak setuju kayak gitu? Apakah kalian di saat itu juga kalian pergi atau kalian tetap melaksanakan ibadah kalian kayak gitu sampai nantinya baru ketika kalian selesai ibadah baru kalian pergi? Gimana tanggapan kalian? Sebenarnya tergantung kondisinya ya. Kalau chaos itu ya mungkin harus berhenti dulu ibadahnya ya. Kalau misalkan warganya tiba-tiba mereka segerombol datang terus bawa senjata apa itu kan serem ya. Mungkin mintanya sih awal pasti ngobrol secara kekeluargaan dulu ya, negosiasi dulu ya, baru beres ibadahnya kalau bisa baru dibicarakan Ya, lagi bicarakan secara keluarga gitu. Begitu ada juga. Kalau secara logika kan ya pasti bertahap lah. Mungkin awal ngobrol sama orang di depan dulu. Kalau memang ada slack ya, ada beef gitu, mungkin masalah izin atau apa, berawal dari depan ya. Yang di dalam ibadah itu kan tentang hati ya. Jadi ngapain langsung kepo keluar. Jadi kalau lagi ibadah ya fokus. Kecuali emang udah tiba-tiba masuk bawa-bawa apa lempar-lempar gitu ya, mending cabut sih biar aman. Oke, jadi sekian wawancara dari kami. Saya ucapkan terima kasih banyak banget untuk Mama Itu sama Selo ya. Terima kasih. Terima kasih.